Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Auliana Sution, NPM 201220078 dari Manajemen Keuangan semester 4 pagi Universitas Harapan Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 penjelasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Yang kedua, siapa saja pengguna sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan internet dari awal hingga sekarang ini. Langsung saja masuk yang pertama. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi itu sendiri berasal dari kata sistem dan informasi. James A. O'Brien dan Maracas 2017 mendefinisikan sistem sebagai sekelompok komponen yang saling bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam suatu proses transformasi yang terorganisir. Informasi itu sendiri didefinisikan sebagai data yang telah diubah menjadi suatu yang memiliki arti dan pernyataan bisa digunakan sebagai pengguna akhir, menurut Sujiman 2020. Jadi, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM, menurut Thomson dan Cadbury 2003 P202 adalah sebuah informasi yang terintegrasi berbasiskan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu, siapa saja pengguna sistem informasi? Ada 3 kelompok pengguna sistem informasi manajemen. Yang pertama, manajer yang terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama, manajer puncak atau top manager. Tingkatan kedua, middle manager. Dan tingkatan ketiga, manajer garis pertama atau first line. Lalu, kedua kelompoknya yaitu non-manager, yaitu karyawan yang merupakan sumber daya manusia sebagai penggerak utama sebuah perusahaan. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang ada dalam lingkungan perusahaan, yang termasuk supervisor dan pimpinan proyek. Lalu kita bahas tingkatan manajer yang tadi. Tingkatan pertama, manajer puncak atau top manager yang bertugas sebagai perencanaan strategis, pertanggungjawaban atas keseluruhan manajemen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, manajer garis menengah atau middle manager yang bertugas sebagai pengendali manajemen, dapat mencakup lebih dari satu tingkatan dalam sebuah organisasi. Dan tingkatan ketiga, manajer garis pertama atau first line yang bertugas sebagai pengendali operasional dan merupakan tingkat manajer paling rendah dalam sebuah organisasi, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Lalu, perkembangan internet. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan wahana luar angkasa Sputnik 1958 sebagai kekalahannya dari Rusia. Amerika membentuk Advanced Research Project Agency yang bertujuan supaya Amerika bisa meningkatkan ilmu wawasan dan teknologi negeri tersebut. Sasarannya adalah teknologi PC. Lalu, 1962 JCR Leader memposting satu buah tulisan tentang suatu visi di mana komputer-komputer bisa saling dihubungkan antara satu dengan yang lain dengan cara global, supaya tiap komputer sanggup menawari akses program dan data. Di tahun ini, RAND Corporation mengawali riset pada konsep jaringan komputer terdistribusi yang ditunjukkan untuk tujuan militer. Leader mengepali proyek riset tersebut. Lalu, JCR Leader dari MIT Massachusetts Institute of Technology mengepali sebuah program penelitian komputer di ARPA, yaitu bidang dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Proyek dari ARPANET ini dibuat untuk rancangan suatu bentuk jaringan, kendala dan beberapa besar info yang akan dipindahkan yang hasil seluruh standar yang mereka pastikan menjadi cikal bakal TCP atau IP.
Lalu, pada tahun 1966, Larry Roberts mengembangkan gagasan jaringan komputer. Setelah itu, merencanakan jaringan yang dinamakan ARPANET yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1967. Pada saat itu, ARPANET melibatkan 4 komputer yang terkoneksi. Komputer pertama berada di University of California, Los Angeles. Komputer kedua berada di Stanford Research Institute. Komputer ketiga berada di University of California, Barbara. Dan komputer keempat berada di University of Utah. Lalu, pada tahun 1972, Ray Tomlinson memposting program yang mengizinkan surat elektronik dikirim ke jaringan ARPANET, yang kemudian dikenal dengan user at host. Pada tahun yang sama, nama ARPA merubah menjadi DARPA. Lalu, ARPANET melakukan koneksi internasional yang dimulai dengan University College of London dan Royal Etablissement di Norwegia. Nah, selanjutnya 1979 kelompok diskusi Usenet perdana dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin, alumni dari Duke University dan University of North California, Amerika Serikat. Kemudian, pemakaian Usenet meningkat secara drastis. Di tahun ini juga mulai dikeluarkan emoticon oleh Kevin McKenzie. Pada tahun 1982, DCA atau Defense Communication Agency dan DARPA mencetak protokol yang dinamakan TCP atau IP sebagai sebuah standar. Kala itu, internet didefinisikan merupakan sekumpulan jaringan yang mengakses yang memakai TCP/IP juga sebagai protokol. Pada tahun 1983, John Pastel dan Paula Moka-Petris dan Craig Partridge mengembangkan Domain Name System atau DNS dan mengusulkan sistem pengamatan berbentuk user at host .domain. Pada tahun selanjutnya, DNS dikenal internet dengan menyebut nama kategori domain seperti GOV, MIL, ORG, dan NET. Dan yang terakhir, pada tahun 1986, TCP atau IP sejak adanya workstation dan komputer, juga ada National Science Foundation mendanai NSVNet yang merupakan tulang punggung internet berkapasitas 56 kbps dan mengatur internet hanya untuk kebutuhan riset dan pemerintah. Pada tahun 2000-an, internet mulai berkembang dengan pesat dan telah menjadi tren kehidupan digital hingga saat sekarang ini. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem informasi manajemen dan perkembangan internet. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.